baru dilantik, Menteri Keuangannya udah ngeluarin surat utang lagi. Kenapa? Karena ternyata rencana penerimaan pajak untuk tahun ini kita kan lebih tinggi ratingnya dari Vietnam, Thailand, sama Filipina. Harusnya bunganya di bawah ini di atas ini 2-3%. Kelihatannya kecil. Tapi kalau surat utang 10 bulan bond, bunga berbunga itu bisa nambah sepertiganya. Jadi kalau kita terbitin surat sampai yang bayar kan rakyat, ya kan? Bayarnya dalam bentuk apa? Bayarnya ya di Uber pajaknya yang kecil-kecil. Mau jual apa? PMP Uber, mau jual apa Uber, ya kan? Sama yang kedua, naikin segala macam. Naikin harga listrik, naikin harga BBM. Nah, ini kalau pola model begini aja, ilmunya cuma bisa ngutang, dengan bunga tinggi, jadi kita menciptakan masalah down growth. Saya menyatakan bahwa puncak krisis ekonomi itu kira-kira Juni-Juli. Jadi kalau hitungannya pasah ganda 6 bulan, bisa saja. Karena pada saat itu kalau kita tahu bahwa jatuhnya pemerintahan di Indonesia itu selalu adalah kombinasi antara ekonomi dan gejolak sosial dan dibungkus secara politik. Itu yang terjadi terus. Jadi ekonomi, gejolak sosial dan pemakzulan Jokowi. Reformasi jilid 2 bisa terjadi NKR. Pemakzulan Jokowi. Reformasi jilid 2 bisa terjadi NKR. Pemakzulan Jokowi. Reformasi jilid 2 bisa terjadi NKR. Jokowi bisa dimakzulkan jika rasio hutang melebihi yang ditetapkan undang-undang. Reformasi bisa terjadi lagi jika Jokowi gagal tangani wabah COVID-19. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dinilai bisa mengajukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo jika ekonomi semakin ambruk. Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic, and Law Studies atau CESPELS, Ubedillah Badrun menilai, angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa 0 hingga minus 2% akibat hutang yang bertambah akibat nilai tukar rupiah yang menembus Rp16.000 per dolar AS. Ubedillah Badrun kepada kantor berita politik Ermol, Minggu 23 Maret mengatakan, ekonomi makin memburuk, nilai rupiah tembus lebih dari 16.000 per dolar AS dan sebentar lagi hutang akan bertambah. Sementara angka pertumbuhan ekonomi bisa 0 atau bahkan minus 2%. Akibatnya rasio utang dipastikan akan semakin meningkat jika rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB melebihi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Maka Presiden Jokowi bisa dianggap telah melanggar undang-undang. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Joko Widodo bisa disebut tidak mampu menjalankan pemerintahan. Maka demi kepentingan nasional yang lebih besar, DPR bisa mengajukan proses pemakzulan. Hal ini diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, apalagi jika situasi sosial ekonomi lebih tak terkendali, proses kejatuhan itu akan lebih cepat. Dengan demikian, pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin didesak untuk mendengarkan hati rakyatnya dan bukan mengikuti ambisi hampa. Pemerintahan hati rakyat yang dimaksud adalah fokus pada penanganan virus corona dan ekonomi, sementara ambisi hampa mengacu pada Omnibus Law dan pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, pemerintah Jokowi Ma'ruf harus mendengarkan hati rakyat, bukan mengikuti ambisi hampa. Begitulah pungkas dari Ubedillah. Reformasi akan terjadi lagi jika Presiden Joko Widodo gagal menjaga kepercayaan rakyat dalam menangani penyebaran virus corona baru atau COVID-19. Jika Jokowi gagal tangani COVID-19, reformasi seperti 1998 bisa terjadi sekalipun nilai tukar rupiah yang anjlok dari krisis ekonomi tidak ada. Begitulah kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah kepada kantor berita politik Ermol.
Tanpa ada penurunan nilai tukar rupiah yang bisa saja sebabkan krisis ekonomi, reformasi tetap saja bisa dimulai jika tingkat kepercayaan publik pada pemerintah turun drastis. Sehingga pemerintahan Presiden Joko Widodo harus tetap menjaga kepercayaan publik dibanding membanggakan telah melakukan membeli obat ke Cina dalam menangani wabah. Kepercayaan publik harus dijaga benar dengan bekerja bersungguh-sungguh, bukan soal berhasil atau tidak obat yang dibeli, tapi soal tampak tidaknya kesungguhan pemerintah menangani wabah. Sementara itu, seruan 3 tuntutan rakyat atau Tritura 2.0 yang digaungkan jaringan aktivis pro-demokrasi Prodem mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak yang prihatin melihat kondisi Indonesia saat ini. Dukungan seruan Tritura 2.0 tersebut juga digaungkan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih atau GIB Adi Masardi yang menilai aktivis Prodem selalu konsisten bergerak bersama rakyat. Mantan juru bicara Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menilai aktivis Prodem selalu gencar dalam mensosialisasikan social distancing yang tengah digalakkan pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona baru atau COVID-19 di Indonesia. Hanya saja ada hal yang kemudian membuat aktivis Prodem tidak nyenyak tidur, yaitu tidak adanya dukungan serius pemerintah dalam mengatasi wabah mematikan dan Wuhan China. Soal virus Cina, mereka bekerja keras di bawah, tapi melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak mendukung. Tindakan pemerintah yang tidak mendukung tersebut terlihat dari banyak instruksi yang tidak pernah jelas dan cenderung membingungkan. Bahkan, pemerintah sudah lalai sejak Januari lalu dalam melakukan persiapan pencegahan corona masuk ke tanah air. Malah dibantah karena di negara tropis virus ini tidak mungkin. Begitulah ucapannya. Dan kembali pada soal Tritura 2.0, Adi Masardi mengamini 3 tuntutan rakyat yang disampaikan oleh Prodem memang telah dirasakan rakyat Indonesia saat ini. Yang pertama, soal tuntutan turunkan harga. Prodem melihat daya beli masyarakat kini semakin drop yang diakibatkan harga-harga yang melonjak. Kemudian, melihat praktek TKA terus didatangkan dari Cina. Dan soal turunkan harga, Prodem melihat harga-harga melonjak sementara daya beli menurun. Sehingga tuntutan mereka sangat masuk akal dan itu didasarkan pada apa. Yang kedua, soal tuntutan turunkan kabinet. Dan hal ini juga masuk akal lantaran Menteri-Menteri Joko Widodo tidak melakukan apa sesuai tugas dan fungsinya dalam menangani wabah. Tidak ada satupun menteri yang benar menangani kasus ini, mulai dari Menteri Kesehatan sampai Menkominfo tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas. Kemudian Menteri Sosial yang juga hilang tidak ada, dan menteri-menteri lain yang juga hilang. Tuntutan yang ketiga, soal putuskan hubungan dengan China. Adi pun setuju dengan Prodem. Hal ini lantaran Indonesia saat ini seperti tengah berada dalam kerangkeng Cina. Karena persoalan bangsa ini lebih banyak ditatangkan dari Cina, maka memang langkah yang paling tepat memutuskan hubungan dengan Cina. Persoalan yang terjadi di Indonesia lebih besar datang dari Cina yang dimaksud diantaranya hutang besar industri manufaktur di Indonesia hancur lantaran diserbu produk dari Cina, hingga virus corona yang berasal dari Wuhan. Yang besar tuntutan itu karena pertama, hutang-hutang yang membengkak dari Cina untuk hal-hal yang tidak banyak dipakai seperti infrastruktur. Infrastruktur jalan tol bermanfaat hanya untuk mudik, setelah itu tidak ada. Kemudian musim hujan, sungai dadakan. Sehingga hal ini memang hal yang diminta oleh rakyat. Dikatakan oleh Adi Masardi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kami hanya sebatas mengabarkan dan adalah yang berhak menentukan dan juga memutuskan. Tetaplah bersama channel kami, Mawar Merah Indonesia, dan dapatkan informasi-informasi terupdate. Pemakzulan Jokowi, reformasi jilid 2 bisa terjadi NKRI. Kembali Mawar Merah Indonesia menyajikan suatu informasi kepada Anda seputar carut marut yang ada di Indonesia dan tentunya masih dalam suasana mewabahnya. Sampai yang bayar kan rakyat, ya kan? Bayarnya dalam bentuk apa? Bayarnya ya diuber pajaknya yang kecil-kecil. Mau jual apa? PMP, Uber, mau jual apa Uber, ya kan? Sama yang kedua,
naikin segala macam. Naikin harga listrik, naikin harga BBM. Nah, ini kalau pola model begini aja, ilmunya cuma bisa ngutang dengan bunga tinggi, ya ini kita menciptakan masalah down road. Saya menyatakan bahwa puncak krisis ekonomi itu kira-kira Juni. Jadi kalau hitungannya